hari ini kita ingin mendengarkan bagaimana diri kita membranding diri kita kepada komunitas, kepada khalayak ramai, dan kebetulan teman-teman yang bermain di politik, silakan ini nanti di-share ilmunya kepada teman-teman kita. Itulah kira-kira gambaran Budian. Terima kasih sudah hadir. Waktu dan tempat kami bersalam untuk Budian menyampaikan materinya. Silakan nanti Bu sendiri ya yang mau share ya. Oke. Pak Kus, saya langsung saja share materi. Siap, siap. Oh, masih di disable, barangkali boleh di open dulu. Oke, Pak Bowo, silakan. Oke. Tadi menarik sekali ketika Pak Kus membahas mengenai karakter ya, mengenai karakter. Saya kebetulan memberikan training juga di LL Dikti, Pak. Memang dari Kementerian Pendidikan juga menyadari bahwa kelemahan dari masyarakat kita, generasi muda kita itu ada dalam hal soft skill. Kalau di kampus, di bangku pendidikan, masyarakat kita memang ditempa lebih kepada hard skill-nya, pengetahuan. Tetapi sebenarnya ketika kita anak-anak tersebut sudah lulus dari bangku kuliah dan masuk ke industri atau bekerja di pemerintahan dan sebagainya, sebenarnya yang dibutuhkan juga harus diimbangi dengan soft skill. Jadi memang sekarang soft skill itu menjadi persoalan besar di Indonesia. Oleh karena itu kami menjadi tidak kaget kalau memang sekarang akhirnya banyak sekali orang-orang yang orang pintar banyak, tetapi orang jujur, orang baik, yang orang benar. Nah ini yang langka barangkali ya Pak Kus ya. Langka. Lalu pernah juga waktu saya di Unpad kuliah itu salah seorang profesor kami juga mengutarakan ada lulusan-lulusan dari Unpad sudah doktor, tapi begitu masuk akhirnya ujung-ujungnya korupsi juga, gitu kan? Jadi ini juga menjadi satu pertanyaan gitu, apa yang salah dalam dunia pendidikan kita gitu kan? Tapi sekarang kita akhirnya semua menyadari bahwa memang ternyata kelemahan di dunia pendidikan kita adalah di soft skill yang tidak ditempa di dunia pendidikan. Itu satu persoalan. Lalu berkaitan dengan personal branding, dari pengalaman saya sebagai konsultan gitu ya Pak, termasuk juga sebagai praktisi PR. Gitu. Saya melihat bahwa branding saat ini memang diarahkannya lebih kepada membangun persepsi gitu. Padahal kalau kita bicara personal branding yang seutuhnya itu banyak sekali melibatkan perubahan perilaku. Gitu. Tapi faktanya saat ini gitu kalau kita melihat dalam prakteknya bagaimana politikus di branding gitu lebih kepada bagaimana membangun persepsi. Gitu. Jadi ya sekedar membangun persepsi ya sudah gitu. Tidak akan berefek banyak, hanya sekedar perception saja yang dibangun. Oh, dia orangnya jujur, dia tegas, dia punya integritas, tetapi ya itu hanya di level persepsi saja, Pak gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan juga dalam praktek personal branding itu sendiri. Rata-rata kandidat itu hanya diberi waktu 5 bulan atau 6 bulan untuk berkampanye. Sehingga dalam 5 bulan atau 6 bulan itu ya salah satu strategi yang paling memungkinkan untuk membranding seorang kandidat yaitu dengan membangun persepsi tadi, Pak, gitu loh. Membangun persepsi di medsos, di media massa, gitu ya. Nah, itulah saya tidak mengatakan itu sebagai sebuah kesalahan, tetapi akarnya ya akhirnya menjadi berkembang, akar masalahnya menjadi berkembang gitu. Nah ini oleh karena itu saya ingin mencoba menyampaikan seperti apa sih sebenarnya idealnya membranding seseorang gitu. Apakah dia untuk seorang politikus, apakah dia untuk seorang pengusaha atau siapapun sebenarnya saat ini, apalagi di era digital saat ini, siapapun tanpa kecuali perlu membranding diri. Baik, nah kita bicara mengenai nama. Setiap orang kita semua punya nama, tapi pertanyaannya adalah nama itu adalah brand kita. Tapi pertanyaannya adalah apakah nama kita itu sudah menjadi sebuah aset untuk kita, sudah punya nilai, atau hanya sekedar nama aja biasa-biasa aja. Tadi misalnya nama Pak Kus Heryuwono, barangkali banyak di Indonesia nama Pak Kus Heryuwono. Tapi Pak Kus tadi mengatakan, saya adalah ingin dikenal sebagai seorang edukator di bidang
kader bangsa. Nah, itu sudah sangat jelas brandingnya gitu. Nah, sekarang tinggal bagaimana Pak Kus tadi meningkatkan aset atau quality sebagai seorang pakar kader bangsa ini, Pak. Kalau dulu kata Shakespeare, apalah artinya sebuah nama? Justru kalau sekarang di ranah branding, nama itu adalah intangible asset, social capital yang sangat berharga. Apa yang membedakan kita, nama kita dengan nama yang lain? Nama Dian Umar banyak, nama Rina Nurhayati banyak, nama Ibu Heni Lilwati juga bakal banyak di Indonesia. Tetapi apa yang membedakan Ibu Heni, Pak Heri, Pak Kus, saya dengan yang lainnya, itu yang menjadi penting. Itulah makna dari branding yang sebenarnya, gitu ya. Saya juga ingin mengambil sebuah quote dari pakar manajemen, dari Kenneth Blanchard. Ini untuk calon-calon pemimpin, termasuk juga untuk para entrepreneur, bahwa kunci keberhasilan dalam memimpin di era saat ini adalah dengan mempengaruhi, bukan otoritas. Ya, jadi kunci sukses dalam memimpin di era saat ini adalah dengan mempengaruhi, bukan dengan otoritas, bukan dengan kewenangan. Nih, bagaimana kita bisa mempengaruhi publik? Bagaimana kita bisa mempengaruhi konstituen? Itu di situ bisa terlihat tingkat leadership kita. Jadi ini di era saat ini ya keberhasilan kita dalam memimpin adalah kemampuan kita dalam mempengaruhi konstituen. Konsep yang sangat strategis dan bisa menjadi catatan kita bahwa to lead it mean to influence gitu. Ya. Nah, saya juga ingin menyampaikan kenapa sekarang branding menjadi penting. Kalau kita melihat 4 konsep gitu ya, atau 4 strategi. Kalau kita bicara marketing, secara umum strategi marketing itu adalah upaya-upaya untuk mempresentasikan, presenting. Iklan, upaya-upaya untuk meyakinkan. PR, public relation adalah upaya-upaya untuk mempersuasi. Tetapi branding itu adalah upaya untuk mempengaruhi. Jadi kalau tadi dikatakan Kenneth Blanchard bahwa to lead it mean to influence, artinya ya kita harus semakin sadar bahwa strategi branding menjadi penting karena strategi branding itu adalah boleh dikatakan konsep yang paling tinggi upaya untuk bisa mempengaruhi orang lain. Gitu. Itulah kenapa personal branding sekarang menjadi sangat populer atau strategi branding apapun, apakah itu corporate branding, apakah itu country branding, apakah itu place branding, sekarang menjadi strategi utama di industri maupun di pemerintahan gitu ya. Jadi karena memang branding itu dirasa memang melibatkan semua, marketing, advertising, PR gitu ya. Termasuk social marketing juga. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan sebuah catatan penting bahwa branding itu bukan sekedar menempelkan sejumlah atribut gitu ya. Kita menempelkan image ya, tetapi lebih dari itu adalah nilai, kita mencoba membangun nilai. Yang kedua, kita bicara personal brand itu tidak bisa instan, tapi memerlukan waktu dan proses untuk tumbuh, berkembang, dan sepanjang hidup. Brand itu harus kita jaga. Gitu ya. Lalu personal brand yang kuat itu bisa menghemat anggaran. Dan kita bisa tahan dalam persaingan. Nah, kalau kita bicara sekarang pesta demokrasi itu, kemarin saya dalam satu diskusi, ada yang memaparkan untuk menjadi seorang lurah atau kepala desa saja itu anggarannya bisa sampai miliaran. Itu betapa mahalnya ya untuk menjadi lurah atau menjadi bupati atau misalnya menjadi kepala desa itu sudah anggarannya sudah miliaran gitu. Nah, tetapi kalau kita punya personal brand yang kuat, kita bisa menghemat anggaran. Bahkan kita bisa mengaktifasi publik untuk bekerja atas nama brand kita. Itu kalau kita punya personal brand yang kuat. Dan ini sebuah premis yang kuat bahwa semakin kuat personal brand Anda, semakin besar daya pengaruhnya di lingkungan Anda. Ini catatan-catatan penting yang bisa kita highlight betapa pentingnya personal branding ini. Gitu ya. Nah, kalau saya sendiri membuat sebuah definisi bahwa banyak definisi tentang personal brand, tetapi dari pengalaman saya memberikan coach tentang personal brand, akhirnya saya membuat sebuah definisi bahwa personal brand itu bukan sekedar ya bagaimana seseorang menempelkan atribut, tapi bagaimana kita memahami kekuatan diri, lantas mengembangkannya menjadi nilai-nilai personal sehingga membentuk karakter yang sangat kuat. Nah ini jadi
Tadi kalau kita bicara tadi karakter building itu menjadi penting, betul, memang betul bahwa karakter ini sekarang menjadi salah satu kunci keberhasilan orang di dunia bisnis maupun di dalam memimpin gitu. Ya. Jadi penting bagaimana kita tadi membangun diri itu adalah upaya kita memapping atau memahami kekuatan diri, kita melakukan SWOT, personal SWOT, lantas kita mengetahui kekuatan, kelemahan, dan bagaimana kita bisa mengeksplor ya kekuatan-kekuatan kita ini menjadi nilai-nilai personal, dan pada akhirnya itu bisa membentuk karakter yang sangat kuat. Ini ya kalau bicara personal brand. Kalau kita bicara apa sih komposisi dalam personal brand itu, kita mencoba mengeksplor apa keunikan yang kita miliki yang mewakili suatu karya. Lalu kekhasan apa yang dibangun melalui reputasi dan tabungan karya. Jadi ada 3 poin yang perlu dipahami bahwa personal brand itu bukan sekedar menempelkan sejumlah citra, sejumlah label, tetapi kita mencoba mengembangkan keunikan personal. Lantas kita memiliki kualitas spesifik ya yang mewakili suatu karya. Oh, ibu sebagai dosen, oh sebagai lawyer, sebagai dokter ya atau apapun lah gitu ya, apapun profesinya. Tetapi kita memiliki kualitas spesifik yang mewakili suatu karya. Dan lebih dari itu adalah kita punya kekhasan yang dibangun, ada reputasi, bagaimana performan kita dan tabungan karya. Jadi sekali lagi ini kita bicara personal branding, ada bicara personal values. Value apa yang kita bangun. Nah, kalau kita bicara brandingnya, ya, dikatakan bahwa ada banyak nama Dian, ada banyak nama Rina, ada banyak nama Kus. Tapi apa yang membedakan kita dengan yang lainnya? Nah, kita mencoba membranding diri, menonjolkan value, ya, apa yang menjadi keyakinan kita, apa yang menjadi orang lain terhadap kita. Misalnya kalau Pak Kus ingin dikatakan atau dipandang sebagai orang yang punya, tadi kalau kita bicara SKB gitu ya, ada jujur, ada misalnya ada kredibel, integritas, dan sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa memaintain persepsi itu? Itu yang paling penting. Lantas, bagaimana kita membangun identitas yang berbeda, ya, yang membedakan kita dengan yang lain. Nah, ini poin-poin dari esensi dari personal branding itu. Jadi, from nobody to become someone which is different from others gitu. Kita yang punya someone yang punya kualitas yang berbeda. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan bahwa ketika kita membangun branding, kita punya brand image. Brand image itu bukan sekedar rekayasa, bukan cuma sekedar skenario, bukan sekedar label yang ditempelkan, tetapi brand image itu yang harus merefleksikan kenyataan. Jadi antara panggung tampil dengan panggung kehidupan itu tidak boleh ada gap, harus sama gitu ya. Tapi kalau yang kita melihat sekarang, fenomena saat ini antara panggung tampil dengan panggung kehidupan itu bisa berbeda berubah. Lalu antara sadar sendiri dengan sadar kamera ini juga 2 hal yang berbeda gitu. Kita bicara kebohongan publik versus kejujuran pribadi. Nah ini yang perlu menjadi kita garis bawahi bahwa image itu harus merefleksikan kenyataan. Bagaimana kita being realistic di dunia yang penuh manipulative world gitu ya, apalagi sekarang dengan ada di era digital, segala sesuatu bisa dimanipulated, ada fake image, apalagi kita menghadapi post truth gitu kan. Dan ini menjadi tantangan bagi kita semua, bagaimana kita bisa being real di dunia yang banyak manipulasinya gitu. Lalu kita bicara ini persoalan-persoalan yang dihadapi kita saat ini gitu ya, bahwa berkaitan dengan branding, pencitraan. Ini poin-poin yang buat saya ini sangat miris gitu, bagaimana keelokan informasi itu direkayasa ya, lantas polesan instan yang kelihatannya tampak sempurna pada saat kampanye gitu ya, begitu sudah terpilih terlihat aslinya. Di media massa yang berlebihan, dan ini juga salah satu gitu ya, itulah yang kenapa branding di era kampanye itu anggarannya sangat mahal, karena ya tadi butuh exposure untuk bisa meyakinkan publik. Tetapi apa yang diekspos media massa itu terlalu berlebihan, ya tadi tidak realistis. Akhirnya yang terjadi adalah hyper reality, pencitraan yang hyper, ya, yang tidak real gitu. Lalu selain itu juga ada perubahan diri yang berlebihan.
mungkin renovasi tubuh, atau mungkin perubahan karakter yang direkayasa. Saya tidak ingin sebenarnya ada beberapa tokoh gitu ya ingin saya sebutkan, cuman saya khawatir ini bisa memicu diskusi yang tidak enak gitu kalau bicara politik di sini. Tetapi saya bisa mengamati beberapa orang tokoh, pejabat publik yang memang karakternya itu direkayasa gitu demi branding. Tapi pada akhirnya ketika orang kan tidak bisa lama-lama bersandiwara gitu. Suatu saat ya ketika dia alam bawah sadarnya yang menguasai, dia lupa gitu dengan perannya. Akhirnya terlihat aslinya. Nah, ini ada kalau kita melakukan tadi rekayasa perubahan karakter, dan itu bisa sekali, Pak. Perlu menjadi catatan kita semua, ini fenomena yang terjadi saat ini. Banyak sekali penyesatan publik. Nah, ini saya ingin menyampaikan, mungkin kalau Bapak Ibu pernah menonton film Our Brand is Crisis gitu ya. Ini filmnya bagus sekali tentang kampanye ya, tentang calon presiden gitu kan di film ini diceritakan, tetapi di sini terlihat ada politik muka dua ya, bagaimana citra direkayasa, black campaign, lantas bagaimana manipulasi media, iklan politik. Nah, ini kan semua adalah rekayasa dari para konsultan politiknya gitu ya untuk memenangkan kampanye tadi. Nah, ini jadi akhirnya ya itulah wajah demokrasi kita saat ini gitu, karena memang semua ingin menang, akhirnya apapun dilakukan. Rekayasa citra, black campaign, manipulasi media, termasuk iklan politik. Silakan Bapak Ibu, mungkin kalau ada kesempatan nanti boleh ditonton. Ini film ini bagus sekali. Bagaimana Our Brand is Crisis, dan itu betul-betul di situ bisa kita lihat bagaimana rekayasa memenangkan pemilu atau pilpres gitu. Ya. Nah, ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa kalau kita bicara personal branding yang benar itu adalah bagaimana kita menonjolkan kekuatan, ya. Lantas bagaimana kita menciptakan nilai-nilai yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau Pak Kus tadi sudah jelas ingin mengedukasi generasi muda menjadi kader-kader yang berkarakter. Itu adalah nilai-nilai yang bermanfaat. Itu adalah value, Pak. Value-nya tadi adalah bagaimana mengedukasi generasi muda, generasi milenial, tetapi yang berkarakter. Itu adalah create value. Jadi kita menciptakan value untuk orang lain, dan orang lain bisa merasakan manfaatnya. Itu yang paling penting. Lalu yang ketiga adalah visibility. Bagaimana kita mengomunikasikan brand melalui sosial media atau mungkin dengan media massa gitu. Banyak sekarang, begitu banyak platform media yang bisa kita gunakan untuk mengomunikasikan brand kita. Lantas yang keempat adalah bagaimana kita melakukan engagement, mendeliver our promise. Dalam setiap kampanye misalnya, atau misalnya dalam kegiatan kita sebagai entrepreneur, kita punya nilai-nilai personal lah. Lantas bagaimana nilai-nilai personal itu bisa diaktifasi sehingga orang bisa merasakan. Nah, ini penting. Jadi intinya adalah kalau kita bicara personal branding itu bukan sekedar dikuatkan di publikasi, tetapi bagaimana kita tadi menebar manfaat itu sebesar mungkin sehingga terjadi engagement, ada bonding antara tokoh ya yang sedang di branding dengan konstituennya. Nah, kalau kita melihat ini Bapak Ibu di sini gitu ya, tokoh-tokoh dunia yang mempunyai otentik karakter yang kuat. Dan mereka juga strong karakter ini juga didorong dengan inner drive-nya, termasuk tadi adalah personal values. Jadi kalau kita melihat bercermin dari tokoh-tokoh dunia yang memiliki authentic personal branding seperti Obama, Margaret Thatcher gitu ya. Mereka punya unique ability, strong character, inner drive, dan juga personal value. Nah, kita mengenal personal branding itu ketika Obama maju dulu ya. Dan konsep personal branding itu justru berhasil dieksekusikan oleh seorang Obama gitu. Jadi bahkan orang menyebut Obama itu the brand called Obama gitu ya. Jadi 3 hal yang membuat Obama berbeda dengan kandidat yang lain, dia membawa perubahan, perbedaan, dan juga menarik gitu ya. Nah, ini sebagai contoh saja bagaimana kalau kita melihat pada saat Pilpres yang kedua,
Obama itu bisa memenangkan melawan Mitt Romney, itu persona brandnya memang sudah kuat. Tetapi ketika di debat Pilpres itu terlihat sekali bagaimana kekuatan brand seorang Obama pada saat mengintimidasi Mitt Romney tanpa harus dengan banyak kata, tetapi tadi ya pengaruhnya itu sangat tinggi sehingga mengintimidasi lawannya, Mitt Romney. Tadi saya sampaikan di awal bahwa semakin kuat personal brand kita, semakin tinggi daya pengaruhnya. Dan itu kalau daya pengaruh kita semakin tinggi, bisa mengintimidasi atau mempengaruhi orang lain. Gitu. Ya. Ini persoalan kita juga bahwa sekarang kita hidup di era persepsi, we are living in perception world, ya. Nah, tetapi bagaimana sekarang brand kita ini ya bisa di alam mendekati persepsi yang real, ya. Jadi nggak cuma sekedar di awang-awang nilai-nilai yang kita bangun, tetapi sesuatu yang real, yang realistis, yang bisa dirasakan oleh publik. Nah, jangan istilahnya kita membranding sesuatu yang bukan diri kita, gitu loh. Seperti ini saya gambarkan gitu, ada kucing bercermin tapi terlihat seperti singa, gitu kan. Nah itu jangan sampai, karena kita sekali lagi di dalam proses branding kita juga harus melihat kemampuan diri gitu loh. Jangan terlalu berawang-awang sesuatu yang memang tidak bisa kita achieve, ya jangan, ya tadi akhirnya sekedar menciptakan rekayasa pencitraan. Kalau kita ingin bicara membangun karakter dalam branding, kita coba mengubah label-label negatif. Kalau misalnya sekarang Bapak Ibu di lingkungan, di konstituen, dikenal sebagai seseorang yang pemarah, kurang sabar, misalnya gitu ya, lousy dan sebagainya. Coba kita ubah negatif-negatif label ini menjadi hal yang positif. Jadi salah satu proses dari personal branding itu supaya karakter kita menjadi lebih positif dan lebih bagus adalah mengubah negatif label yang ada di masyarakat, yang mungkin yang menempel di dalam kepribadian kita atau di dalam karakter kita. Seperti itu. Ya. Lalu sekali lagi saya menyampaikan bahwa membranding itu bukan sekedar menempelkan dari berbagai macam label, tetapi bagaimana tadi kita membangun kualitas diri ya dengan membangun sejumlah nilai-nilai personal. Nah, ini saya ingin menyampaikan 9 poin bagaimana kita bisa membangun personal brand yang kuat. Ya. Yang pertama adalah brand Anda harus otentik, tidak boleh sama, tidak boleh menjiplak, tidak boleh kopas dengan orang lain. Betul. Kita ini dilahirkan berbeda oleh Tuhan, gitu. Setiap orang diberi kelebihan dan masing-masing. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mampu mengembangkan nilai-nilai otentik kita menjadi kualitas? Nggak pede mungkin. Nah, intinya setiap orang itu punya kekuatan kok, tetapi yang persoalannya apakah orang tersebut tahu atau tidak kekuatannya. Ya, nah, itu kan itu gitu. Itu yang perlu dieksplor kalau kita ingin membranding. Jadi satu catatan yang paling penting yang pertama adalah brand kita harus otentik, tidak boleh mengkopas. Lalu yang kedua, kita juga harus punya integritas, ya. Kita punya menjaga moral, ada behavioral code-nya gitu ya, yang dikaitkan dengan personal ambition kita. Jadi bukan cuma sekedar bahwa itu nilai-nilai yang sekedar retorika, tetapi betul-betul itu adalah personal value yang bisa menambah integritas kita atau menambah integritas personal brand kita. Yang ketiga harus konsisten. Konsisten dalam sikap dan perilaku. Kalau kata anak milenial harus jaim, memang betul gitu ya. Memang kita harus konsisten secara sikap dan perilaku. Jadi once kita sudah membrand diri kita, misalnya kita seseorang yang ingin dilihat orang sebagai seorang yang cerdas, seorang yang jujur, seorang yang punya straightforward gitu ya, atau orang yang berwawasan luas. Ya kita harus menjaga itu nilai-nilai itu, konsisten dalam sikap dan dalam perilaku, gitu. Lalu yang berikutnya adalah kita harus punya spesialisasi gitu. Itu yang membedakan kita dengan yang lain. Apa kelebihan kita? Kalau Pak Kus tadi, saya adalah seorang educator, saya seorang pakar di bidang karakter bangsa gitu. Nah, itu adalah spesialisasi. Atau mungkin hukum pengacara gitu ya.
Ibu Rina gitu kan punya keahlian atau kepakaran di bidang apa. Nah, ini yang spesialisasi ini yang harus menonjol, yang harus kita tonjolkan sebagai kekuatan kita. Gitu yang membedakan kita dengan yang lain. Atau misalnya Bapak Ibu seorang dokter gitu ya. Apa yang membedakan Bapak Ibu sebagai dokter dengan dokter yang lain gitu. Nah, spesialisasi ini yang harus kita tonjolkan. Lalu kita juga punya kewenangan, punya otoritas. Jadi dianggap kita expert. Karena tadi kualitas diri kita harus selalu meningkat, harus teruji. Kalau kita punya spesialisasi ya kepakaran kita harus terus ditingkatkan. Brand itu harus tumbuh dan berkembang. Sehingga kita akhirnya bisa dikenal sebagai seorang expert yang memang membidangi tadi spesialisasi tersebut. Jadi intinya kalau kita bicara personal branding bukan cuma sekedar menempelkan atribut, tetapi adalah bagaimana menggali potensi diri, peran kita di masyarakat apa, lantas bagaimana kita memperkuat peran itu dengan kualitas, dengan prestasi, dan dengan kinerja. Sehingga kita terlihat expert di bidangnya. Lalu kita juga membuat satu identitas diri yang membedakan kita dengan yang lain. Gitu. Apa gitu keunikan kita. Nah, ini baru bisa kita pasang berbagai atribut. Oh, mungkin dari penampilan gitu kan, dari penampilan kita yang berbeda, looks kita yang berbeda. Coba membedakan diri dengan tadi berbagai atribut yang memperkuat nilai kita gitu loh. Kalau misalnya Bapak sebagai seorang misalnya di sini ada sebagai seorang pengacara gitu. Apa yang membedakan Bapak dengan pengacara yang lain gitu? Buat penampilan yang berbeda misalnya kalau kita lihat Pak Hotman gitu ya. Tapi kita kalau mendengar Pak Hotman atau menyebut nama Pak Hotman langsung asosiasinya bisa mendeskripsikan seorang Hotman. Ake. Kalau saya lihatnya Ake. Betul. Cincinnya yang banyak gitu kan ya, yang besar. Lalu penampilannya juga sangat eksentrik kan Pak Hotman itu. Tetapi begitulah beliau membranding diri gitu loh. Tapi orang kan langsung bisa berasosiasi, oh Hotman Paris gitu kan, gaya bicaranya, penampilan. Nah itu adalah branding yang istimewa yang seperti itu. Kita membuat distinctiveness, apa yang membedakan kita sehingga orang langsung berasosiasi gitu loh. Oh ya ini Pak Hotman Paris. Meskipun nama Hotman banyak, tapi begitu mendengar Hotman Paris langsung gambarannya langsung adalah oh seperti ini gitu kan. Nah ini penting bagaimana kita membuat distinctiveness yang membedakan kita dengan yang lain. Lalu harus relevan. Tadi saya katakan bahwa brand itu tidak bisa instan. Makanya saya bersyukur sekali ketika Pak Kus mempunyai inisiatif untuk memberikan personal branding kepada para kader-kader yang milenial. Karena brand itu kan idealnya harus dipupuk dari awal, dari muda. Bahkan dari bangku sekolah tuh dari SMP itu orang harus sudah bisa mampu membranding diri. Sehingga brand ini selalu relevan dengan tren ya, dengan perubahan zaman. Jadi kita terus mengikuti perubahan zaman. Brand kita bisa konsisten ya mengikuti perkembangan zaman gitu kan. Dan kita jadi bisa relevan dengan target audience. Misalnya sekarang Bapak Ibu misalnya di usia baby boomers, tetapi pada saat misalnya nanti akan maju misalnya apakah dalam kampanye legislatif atau apapun gitu ya bupati dan sebagainya. Tapi bagaimana kita mengapproach kaum milenial, bagaimana kita mengapproach baby boomer, bagaimana kita mengapproach generasi Y. Brand kita selalu relevan. Gitu. Jadi istilahnya mengikuti tren gitu ya, jangan ketinggalan zaman, jangan jadul juga gitu. Ya. Nah, yang berikutnya adalah brand itu tadi yang di poin yang keempat yang tadi di awal saya sampaikan, kita harus selalu visible, terlihat. Dan membangun brand awareness itu butuh waktu dan proses. Tetapi bagaimana sekarang kita selalu terlihat oleh orang ya, publikasinya bisa direncanakan dengan sangat baik. Sekarang begitu banyak platform media yang bisa kita gunakan supaya kita bisa mengekspos diri. Tetapi sekali lagi bahwa ketika kita melakukan atau mengomunikasikan brand, tidak juga eksposinya berlebihan gitu. Karena ketika exposure-nya terlalu berlebihan bisa merusak image brand juga gitu. Jadi harus menjaga bukan fleksibilitas ya istilahnya menjaga exposure kita tidak berlebihan, tetap pada standar atau pada platform yang ideal
gitu ya. Brand kita itu harus berkembang secara organik. Nah, ini mohon maaf. Banyak sekali sekarang ini apalagi di media sosial gitu, di Instagram atau di Facebook atau di LinkedIn gitu ya. Orang-orang berlomba-lomba mencari follower gitu ya. Membeli follower balah gitu ya. Padahal itu followernya follower fake follower juga gitu. Tapi akhirnya kan ada yang 1 juta, beratusan ribu gitu kan. Nah, itu secara ideal sebenarnya itu tidak menambah kualitas brand kita gitu. Tapi kalau kita punya brand yang kuat, itu follower itu dengan sendirinya akan bertambah. Orang yang akan dengan senang hati memfollow kita. Bukan kita memaksa orang untuk memfollow kita gitu di Instagram. Jadi itu juga sebagai sebuah sebuah nilai gitu. Apakah memang brand kita ini disukai oleh publik atau tidak? Itu dilihat dari misalnya kalau kita memposting sesuatu gitu ya, memposting sebuah tulisan di status. Berapa banyak sih orang merespon kita gitu? Berapa banyak orang melakukan interaksi? Nah, itu juga menunjukkan seberapa kuat sebenarnya pengaruh kita terhadap orang lain. Jadi oleh karena itu kalau bisa jangan menambah follower, membeli follower gitu. Biarkan brand kita berkembang secara organik dan biarkan orang yang memfollow karena memang dia ingin memfollow kita. Dan di situ sebagai sebuah nilai bahwa apakah brand kita sudah punya nilai atau tidak di mata publik gitu. Kita juga memiliki goodwill ya, artinya adalah nilai-nilai yang nilai-nilai baik ya. Tadi Pak Kus sudah menyebutkan lah beberapa poin gitu ya, bagaimana kita dalam karakter itu mengembangkan karakter yang positif, lalu mengembangkan nilai-nilai yang baik. Dan yang terakhir kita bicara dalam personal brand itu adalah bagaimana mengukur kinerja, Pak. Jadi personal brand itu tidak sekedar tadi membangun pencitraan, tidak sekedar kita melakukan exposure, tetapi juga harus sejalan dengan performance, dengan kinerja, reputasi kinerja. Apa istilahnya manfaat yang sudah dirasakan oleh publik, hasilnya apa, prestasinya apa gitu. Jadi kalau kita bicara personal brand yang benar itu memang memberikan nilai, ada value gitu yang membedakan kita dengan yang lain. Nah, kalau kita lihat di sini ini Pak, jadi kalau kita ingin nanti menilai gitu ya, setelah kita melakukan personal branding dalam mungkin 6 bulan, 1 tahun kita evaluasi, kita lihat di sini ini bisa sangat terukur. Ada yang kita sebut dengan personal brand balance scorecard gitu ya. Berapa sih orang yang menyukai kita? Berapa orang yang percaya kepada kita? Berapa orang yang mengidolakan kita? Nah, itu adalah personal reputation kita. Jadi kalau kita bicara personal branding itu semuanya terukur gitu ya, dan itu berkembang membutuhkan proses. Gitu. Nggak cuman sekedar asal tadi pencitraan, lantas kita membuat exposure, tetapi lebih dari itu adalah secara reguler kita bisa mengukur berapa banyak atau bagaimana kualitas brand kita, personal brand kita. Banyak orang yang menyukai kita, mempercaya dan mengidolakan. Kalau dalam politik kan popularitas gitu ya, likability, acceptability sampai ke misalnya yang di tingkatan yang paling tinggi itu bahwa kita punya istilahnya itu selain populer, acceptability, bukan Pak, capability, acceptability, ya acceptability. Artinya bahwa brand kita itu sudah bisa diterima oleh masyarakat atau oleh konstituen gitu ya. Dan berapa persen sih misalnya kalau orang-orang nanti misalnya lembaga survei melihat gitu ya, itu akan secara kuantitatif itu akan terukur gitu. Jadi ada balance scorecard-nya. Betul-betul kalau kita dalam konteks brand management itu betul-betul pengelolaan brand itu terukur, Pak, gitu. Gitu. Jadi bukan cuma sekedar pencitraan asal menempelkan label, tetapi bagaimana tadi kita membangun kualitas diri, membangun kekuatan diri, lantas kita mengkomunikasikannya, ditunjang juga dengan reputasi kinerja, lantas bagaimana nanti engagement-nya dengan publik gitu ya. Brand kita ini sudah memberikan pengaruh atau tidak. Ini kan berkaitan tadi bahwa semakin tinggi personal brand kita, semakin besar daya pengaruhnya. Nah, ini kita lihat Pak di sini nanti bagaimana likability-nya,
bagaimana trust-nya dan bagaimana admire-nya gitu loh. Seperti itu. Pada akhirnya itu akan terlihat skor kita, personal reputation kita berapa nilainya di mata publik. Sekedar tahapan-tahapan saja bagaimana kita melakukan personal branding. Pertama, Bapak Ibu lakukan personal assessment, lakukan personal SWOT, ya, lihat kekuatan diri, kelemahan, ya, treatmentnya apa kira-kira, ya, trap-nya gitu ya. Lalu kita formulasikan personal brand. Kita ini ingin dilihat orang atau sebagai apa? Tadi kalau Pak Kus, saya ingin dilihat oleh orang sebagai seorang pakar kader bangsa. Nah, kita formulasikan apa nilai-nilainya gitu di situ. Oh, misalnya punya integritas, cerdas, barangkali jujur, tegas. Nah, silakan Bapak Ibu konsepkan self konsep tentang brand Anda gitu. Setelah itu identitas diri, tadi tambahkan keunikan kita. Talenta kita apa, itu bisa kita kembangkan, kita bisa explore gitu. Setelah itu baru komunikasikan brandnya. Dan yang terakhir adalah kita melakukan performance monitoring. Bagaimana brand kita ini sudah diaktifasi sehingga publik bisa mengenal kita dan sudah sejauh mana kita dikenal oleh publik. Sebagai peran kita sebagai apa, kualitas diri kita sebagai apa, dan bagaimana penilaian publik terhadap brand kita. Saya kira itu Pak Kus, materi dari personal branding. Dan sebagai penutup dari slide saya, ini saya ambil sebuah quote dari Richard Branson. Beliau mengatakan, your brand name is only as good as your reputations. Gitu. Terima kasih, semoga bermanfaat.